Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali lagi bersama saya Pendeta Nelson Bureni. Ya, kita akan masuk dalam program khotbah seri saya. Kali ini seri yang kedua untuk menanti pencurahan Roh Kudus. Temanya adalah merendahkan diri di hadapan Raja. Kita baca di dalam Lukas 24 ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat ini bicara tentang peristiwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dan dia melepaskan berkat kepada murid-muridnya. Pada waktu dilepaskan berkat, mereka sujud menyembah. Kata sujud menyembah berbicara tentang sebuah sikap hati, merendahkan diri di hadapan Raja, dengan sebuah tindakan penghormatan. Saudara, untuk menanti Roh Kudus, kita mesti punya hati yang merendahkan diri. Karena kita harus menantikan yang namanya pribadi yang jauh lebih besar dari hidup kita. Firman Tuhan mencatat bahwa Roh Tuhan yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kalau dia adalah pribadi yang memimpin, otomatis kita merendahkan diri dan menghormati pemimpin kita. Saudara yang terkasih, menjelang pencurahan Roh Kudus ini, saudara yang terkasih, kita mesti memiliki hati yang merendahkan diri. Saudara di kamarmu, dimanapun saudara berada, di atas kendaraan saudara bisa merendahkan diri. Saudara berbicara kepada Tuhan, Tuhan Yesus, selidikilah hatiku. Aku rindu supaya Engkau tercurah di dalam hidupku. Rohmu tercurah di dalam hatiku, menguasai memimpin hatiku, supaya aku benar-benar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Aku tidak hidup sesuai dengan keinginan nafsu dagingku, tetapi aku ingin supaya dipimpin oleh Roh, supaya aku benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, di hari yang kedua tentang menjelang pencurahan Roh Kudus, saudara yang terkasih, kita mesti betul-betul mempersiapkan diri. Siapkan hatimu, biarkan hatimu lapar dan haus, dan tundukkanlah dirimu di hadapan Sang Raja. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Ketika saudara ingin supaya mengalami yang namanya kekayaan surgawi, mengalami yang namanya kelimpahan surgawi, mengalami yang namanya perjanjian-perjanjian Tuhan di dalam firman-Nya untuk hidup saudara, tandanya adalah saudara mesti merendahkan diri. Karena kita tidak bisa menerima sesuatu yang kudus dari Tuhan yang Maha Kudus. Kalau kita yang berdosa ini menyombongkan diri, tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang kudus. Tetapi ketika kita datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Dia akan membersihkan hati kita. Firman Tuhan berkata, Dia akan memberikan kepada kita bejana hati yang baru. Dan setelah Dia memberikan kepada kita hati yang baru, Dia akan memberikan kepada kita anggur yang baru. Apa itu anggur yang baru? Firman yang selalu baru setiap hari ada di dalam roh hati kita. Sehingga kita betul-betul menjadi anak yang taat akan Tuhan, yang tunduk, yang dengar-dengaran, yang mengerti kehendak Tuhan. Setiap kehidupan kita jalani dengan sukacita oleh karena kebenaran memerintah di dalam hati kita. Saudara pengen supaya kebenaran dan roh itu memerintah di dalam hidup saudara, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Jangan selalu merasa sok rohani. Jangan berkata bahwa engkau sudah menjadi Kristen sejak lahir, tetapi faktanya bahwa engkau tidak tahu kebenaran. Ada banyak orang yang tidak tahu kebenaran, dan mereka berkata cukup beragama Kristen. No, bukan itu saudara terkasih. Bersama dengan Tuhan berbeda saudara terkasih. Kristen menjadi pengikut dengan menjadi pelaku sesuatu hal yang berbeda. Saudara-saudara terkasih, kita mesti mengerti bahwa beragama Kristen berbeda dengan menjadi penurut kebenaran. Beragama Kristen berbeda dengan menjadi orang yang taat kepada Kristus. Maka itu kita dipanggil dan dipilih, ya, menjadi murid, menjadi saksi. Menjadi murid artinya kita menjadi orang yang taat kepada ajaran. Jadi kita tidak hanya menjadi Kristen, karena banyak sekali orang Kristen tidak bisa menjadi contoh. Nah, untuk menjadi berkat, menjadi contoh dalam kehidupan hari-hari kita, di rumah kita, di pekerjaan kita, dengan tetangga kita, dengan siapapun, perlu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan mengisi hati kita. Supaya ketika kita berlaku di dalam kehidupan kita, bertindak, beradaptasi, bergaul dengan siapa saja, firman Tuhan mencatat bahwa dari buahnya kamu kenal siapa mereka. Sebagai orang percaya, sekarang saya tegaskan kepada kita sekalian,
supaya kita belajar. Selidiki hati kita, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan selalu berkata bahwa engkau rohani. Ya, kerohanian kita tidak hanya menjadi sebuah modal yang ditanam di dalam hati kita saja, tetapi harus dikeluarkan, dan itu berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang terkasih, kerohanian kita tidak ada di dalam otak kita, yang kemudian itu menjadi kebanggaan oleh karena kita banyak tahu tentang kebenaran. Banyak tahu tentang kebenaran, belum tentu taat kepada kebenaran. Tetapi kalau kita taat kepada kebenaran dan kita mengetahui kebenaran, otomatis kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya berdoa supaya saudara dan saya, kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menanti pencurahan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka saudara betul-betul membawa diri tunduk, sujud menyembah di hadapan hadirat Tuhan. Ketika saudara sujud menyembah, maka ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup saudara, karunia-karunianya, talentanya di dalam hidup saudara akan diaktifkan. Kuasanya akan mulai bekerja. Hati dan pikiran mulai akan memahami maksud dan rencana Tuhan di dalam hidupmu. Engkau akan berlaku dengan benar dan setia dan adil di dalam setiap kehidupanmu. Itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi seri khotbah saya yang kedua ini berbicara tentang merendahkan diri di hadapan Raja. Itu hanya bisa kita lakukan ketika kita menaklukkan roh kita di hadapan Raja, menaklukkan hati kita di hadapan Raja. Saudara yang terkasih, saya berdoa supaya saudara mengalami yang namanya level rohani. Semakin hari semakin berisi, semakin hari semakin lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, saya ulangi lagi bahwa orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kata ditinggikan itu berbicara tentang dipercayakan, diisi dengan kebenaran, kemudian dimuliakan, dipromosikan. Saudara yang terkasih, kalau saudara ingin hal-hal itu terjadi dalam hidup saudara, rendahkanlah dirimu. Karena Tuhan tidak akan pernah mempercayakan hal yang ajaib dari surga kepada mereka yang merasa sok pintar, sok hebat, merasa sok rohani, tetapi hanya kepada mereka yang merendahkan diri. Saudara lakukan itu, dan Tuhan senantiasa akan memberkati saudara, mengurapi saudara, menuntun saudara, mengajar saudara, memimpin saudara untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran di mana saja saudara berada. Demikian firman Tuhan untuk menanti pencurahan Roh Kudus pada seri kedua ini. Saudara, doa saya saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.